Sarjana Wiyatata Mahasiswa Jakarta, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Kami dari kelompok 7 pasar modal yang beranggotakan ada 4 orang, ada saya, Erima Dewitasari, NIM 2018008488. Di sini kami akan membahas mengenai good corporate. Apa sih corporate itu? Saya Dewi Sari Nastiti, NIM 2018008131. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Rengga Sukma Subastono, NIM 2018008149. Aksi korporasi atau corporate action adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan yang berdampak langsung terhadap kepemilikan saham, para pemegang saham atau investor. Setiap kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham baik yang umum maupun hingga pemegang obligasi. Peristiwa ini umumnya disetujui oleh Dewan Direksi Perusahaan. Pemegang saham dapat diizinkan untuk memberikan suara pada beberapa acara. Beberapa tindakan korporasi mengharuskan pemegang saham untuk mengirimkan tanggapannya. Di sini ada beberapa jenis corporate action. Yang pertama, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, stock split atau pemecahan saham adalah sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan yang telah go public atau emiten untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Yang ketiga, saham bonus, yaitu saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang saham yang merupakan kapitalisasi dari agio saham. Yang keempat, RUPS adalah forum yang di mana di dalam para pemilik saham memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan perseroan dari pimpinan yang bertanggung jawab, yaitu direksi dan dewan komisaris. Yang kelima, reservasi stok adalah salah satu aksi perusahaan dalam usaha menaikkan harga saham dengan memperkecil jumlah saham beredar. Merger dan akuisi. Merger itu penggabungan, merupakan penggabungan dari dua perusahaan sehingga menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger sebagai pengambil atau pembeli sebuah aset dan liabilitas perusahaan yang dibeli atau yang dimerger, sehingga perusahaan yang melakukan merger atau pembeli saling tidak akan mendapatkan 50% saham dari perusahaan yang dibeli. Akuisi atau pengambilan alihan. Akuisi merupakan pengambilan alihan atau take over dari sebuah perusahaan dengan cara membeli saham ataupun aset dari perusahaan. Nah, apa sih dampak melakukan corporate action itu? Corporate action memberikan dampak baik terhadap emiten maupun pemegang saham. Dampak bagi emiten itu apa aja? Yang pertama, itu ada meningkatkan modal usaha. Yang kedua, meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, untuk dampak pemegang saham itu yang pertama, jumlah saham yang beredar. Yang kedua, komposisi kepemilikan saham. Yang ketiga, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham. Dan yang keempat, itu ada pergerakan harga saham. Maka dari itu, corporate action memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham loh. Kenapa? Karena corporate action yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. Dengan demikian, maka pemegang saham pun harus mencermati dampak dari corporate action itu, sehingga pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan yang tepat. Proses melakukan corporate action. Berikut adalah contoh tahapan-tahapan berkenan dengan peristiwa penerbitan teks atau yang dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. 1. Pernyataan pendaftaran untuk suatu penawaran sekurang-kurangnya terdiri dari dokumen-dokumen berikut: A. Surat pengantar pernyataan pendaftaran, B. Prospektus, dan C. Dokumen yang lain diperlukan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran tersebut.
Dokumen tersebut meliputi 1. Rencana jadwal penawaran umum hak memesan efek terlebih dahulu. 2. Perjanjian yang menetapkan pembeli efek yang tidak dipesan melalui penawaran hak memesan efek terlebih dahulu jika ada. 3. Perjanjian perwalimanatan jika ada. 4. Perjanjian penanggungan jika ada. 5. Informasi penggunaan dana dari hasil penawaran umum sebelumnya. Dan keenam, laporan keuangan. Laporan akuntan berkaitan dengan laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 2 tahun terakhir terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan, 6. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan. Surat dari akuntan atau comfort letter. Surat pernyataan dari emiten atau perusahaan publik di bidang akuntansi. Keterangan lebih lanjut tentang perakiraan dan atau proyeksi jika dicantumkan dalam proyektus, kebijakan dividen, serta riwayat pembayaran dividen, laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum, surat pencabutan, pembatasan atau negatif covenant yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 9/E Nomor 1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu. Pernyataan profesi penunjang pasar modal sesuai dengan formulir nomor 9C nomor 1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor 9C Nomor 1. Informasi lain sesuai dengan permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam penelaahan pernyataan pendaftaran. Saya akan melanjutkan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, Peraturan Bapepam Nomor 9/D3. Prospektus untuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu sekurang-kurangnya harus memuat aspek-aspek penting dari penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu seperti nama lengkap emiten, kedua uraian mengenai efek yang timbul sebagai akibat pelaksanaan penerbitan, 3. Tanggal rapat umum pemegang saham, 4. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh hak memesan efek terlebih dahulu, 5. Tanggal terakhir dari pelaksanaan hak memesan, 6. Periode perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu, 7. Harga pemesanan efek, 8. Rasio hak memesan efek, 9. Tata cara pemesanan efek, dan 10. Uraian mengenal perlakuan efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan hak memesan efek terlebih dahulu dalam bentuk pecahan, 11. Pernyataan mengenai tata cara pengalihan hak memesan efek terlebih dahulu, dan yang ke-12 adalah tata cara penerbitan dan penyampaian bukti hak memesan efek terlebih dahulu serta surat efeknya. Yang ke-13 adalah nama bursa efek tempat di perdagangan, hak memesan efek terlebih dahulu dan saham yang mendasarkan tercatat. Ke-14 adalah rencana emiten atau perusahaan publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham. Yang ke-15 adalah nama lengkap pihak bertindak sebagai pembeli siaga, itu jika ada dalam pembeli siaga. Jika para pemegang saham setelah hak memesan efek terlebih dahulu selesai akan menerima efek yang tidak mempunyai sifat-sifat yang sama seperti hak suara atau dividen. Dalam hal penerbitan hak untuk efek yang konvensi, emiten atau perusahaan publik wajib menyajikan hal-hal seperti hak para pemegang saham, sifat efek yang dapat dikonversikan ke jenis efek lain, sifat efek utang konvensi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atau pilihan emiten. Dan selanjutnya adalah harga dan tingkat suku bunga dan efek utang konvensi, dan jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya,
jadwal pembayaran bunga, dan jadwal konvensi, ketentuan tentang dan pelunasan atau sinking fund, dan denominasi mata uang yang menjadi dominasi utang dan mata uang lain yang alternatif. Dan selanjutnya adalah pernyataan tentang dicatatkan atau setidaknya efek yang bersangkutan di bursa efek. Jika dicatatkan maka jumlah dan presentasinya harus diungkapkan. Rincian struktur modal sebelum dan sesudah penawaran umum yang disajikan dalam bentuk tabel. Informasi dalam tabel dimaksud meliputi sekurang-kurangnya adalah pertama modal pasar, kedua jumlah dan nilai nominal saham yang harus diterbitkan pada saat penawaran umum, dan ketiga adalah uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian, sisa efek atau persetujuan untuk membeli efek oleh pihak yang disebut namanya jika ada. Selanjutnya adalah uraian tentang penggunaan dana secara rinci yang diperoleh dari penawaran umum. Kelima itu adalah informasi sebagaimana disyaratkan dalam angka 5 sampai dengan 14 Peraturan Nomor 9 C3 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum. Keenam, ketenangan tentang hak memesan efek terlebih dahulu. 7, persyaratan tentang pemesanan pembelian saham. 8, dalam hal ini waran emiten perusahaan publik wajib menyajikan hal-hal antara lain adalah pertama, rasio konvensi, kedua, tanggal dimulai dan diakhirnya konvensi tersebut, ketiga adalah harga konvensi, 4, nilai terakhir, 5, informasi tentang waran, keenam, perubahan rasio konvensi, 7, faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi likuiditas waran.